Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat tercinta, saya akan melakukan update mingguan terkait penanggulangan COVID di Jawa Barat. Di hari ini ada 1.300 positif COVID, kemudian juga alhamdulillah yang sembuh ternyata 2 kali lipat lebih banyak dari yang meninggal dunia. Nah, kemudian dari data yang ada, memang masih naik turun ya, ada lonjakan, ada juga nol di tanggal 1 Mei kasusnya, tapi rata-rata masih di bawah 40 kasus per hari. Ini mengindikasikan dari sisi rasio itu masih sangat terkendali. Berikut juga kita lihat tingkat kesembuhan kita ini hampir 2 kali lipat ya. Kemudian juga kematian yang tadinya 7 orang per hari sekarang sudah turun menjadi 4 orang per hari. Nah, dari minggu ini tertinggi masih Kota Depok, kemudian Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Nah, 9,2% yang di Jawa Barat ini total dari seluruh Indonesia. Nah, kita bisa lihat ada berita juga yang sangat menggembirakan. Jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit menurun ya. Di akhir April sekitar 420, kemudian di hari-hari terakhir ini turun ke 300-an. Jadi apa? Artinya jumlah kamar di rumah sakit yang tadinya terbebani malah sekarang menjadi turun. Juga pasien-pasien non-COVID yang kita sebut PDP juga yang dirawat dan kesembuhannya sudah naik sehingga yang dirawat turun. Alhamdulillah, sehingga kapasitas di Jawa Barat masih 50% dipergunakan untuk COVID. Kita juga sudah melaksanakan tes masif, total ada 97.500 menggunakan rapid test dan total 6.000-an menggunakan PCR, dan kita akan teruskan total 40.000 PCR ini dalam 2 minggu ke depan selama PSBB provinsi. Nah, kami laporkan juga hasil evaluasi PSBB, Bodebek bisa mengurangi kecepatan dari COVID-19 atau disebut indeks reproduksi COVID ya. Tadinya Bodebek ranking 1, kemudian Jawa Barat kedua, kemudian Bandung Raya ketiga, dan kota yang belum PSBB keempat. Setelah PSBB, Bodebek malah ranking paling bawah yang mengindikasikan kecepatannya makin melambat. Dulunya Bodebek ini 1,27, sekarang menjadi 1,07. Nah, indeks ini menunjukkan bahwa PSBB berhasil. Oleh karena itu kita memutuskan di hari Rabu ini akan dimulai PSBB provinsi, dimulai tanggal 6 Mei. Mudah-mudahan keberhasilan Bodebek menekan kecepatan COVID bisa diikuti oleh 17 kota kabupaten lainnya di Jawa Barat supaya indeksnya mendekati 0. Nah, skala provinsi ini kami sudah siap dan akan dibatasi hal-hal yang sifatnya melanggar di perbatasan, penegakan disiplin akan diperkuat. Nah, sambil dilakukan juga yang namanya PSBB, kami akan terus melakukan pelacakan, dan salah satunya berita di minggu ini kami melakukan sampling dari 320-an penumpang di KRL, ada 3 yang positif, sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa KRL masih punya potensi besar sebagai pembawa COVID untuk orang-orang tanpa gejala. Kemudian juga di minggu ini kita proaktif menjemput saudara-saudara kita yang dari luar negeri, yang mereka akan terkena denda, terusir dari negara-negara tempat mereka hidup. Salah satunya ada 86 warga Jawa Barat di Arab Saudi. Kami jemput, kami tes PCR, dan sekarang kita lakukan karantina diri di Cimahi. Kemudian juga kita melakukan pengetesan di pasar-pasar minggu ini, door to door dan di terminal-terminal, untuk memastikan tidak ada lagi imported case datang dari pemudik yang datang lewat stasiun, terminal, dan lain-lainnya. Berita baik berikutnya adalah lab kita untuk mengetes PCR itu semakin banyak, ada minimal sekitar 10 laboratorium sudah kita siapkan sehingga Jawa Barat bisa mengetes PCR lebih dari 2.000 sampel per hari. Kemudian juga update bansos, bantuan dari provinsi sudah dilaksanakan, melengkapi bantuan dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan seiring bantuan ini datang tidak ada lagi dinamika
kesalahpahaman terkait bantuan-bantuan yang datang ke masyarakat. Minggu ini juga kami memastikan kualitas pemusnahan sampah COVID juga berlangsung dengan maksimal karena kita punya tempat yang sangat canggih dengan insinerasi dilaksanakan oleh PT Jasa Medifest di Karawang yang bisa menghancurkan sampah-sampah COVID dengan standar global atau standar WHO. Berikutnya kita punya berita baik, Picobar sekarang ada di App Store yang selama ini hanya ada di Android. Minggu ini Apple menyetujui di iOS, insya Allah silakan download buat geng Apple. Mudah-mudahan bisa mengupdate data, menolong lewat donasi atau mendaftarkan tes melalui Picobar. Dan terakhir dari saya untuk pesan masyarakat, satu, kuatkan disiplin karena modal kita adalah modal sosial. Kedua, mohon bersabar karena pintu bansos ini berbeda-beda kedatangannya. Kemudian jadikan pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial, membantu tetangganya, membantu warganya. Kemudian juga mari jujur kalau diwawancarai oleh tenaga kesehatan, jangan sampai ketidakjujuran mengorbankan kesehatan dari dokter dan perawat. Juga semangat di bulan puasa ini, jaga kesehatan lahir batin, tetap karena COVID ini penyakit kerumunan, jangan berkerumun saat mencari tajil atau kebutuhan berbuka lainnya, tetap jaga jarak dan tetap waspada termasuk di tempat-tempat kerja. Saya kira itu update di minggu ini, mudah-mudahan berita baik terus hadir di Jawa Barat dalam penanggulangan COVID-19. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.